rasanya aku tak mungkin berjumpa dengan engkau. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Jadi kalau kita cinta, kita akan selalu bersama. Ada seorang perempuan cinta kepada suaminya, suami pun juga cinta kepada istrinya. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Rupanya yang berkata engkaulah sehidup semati, manakala malaikat maut, engkau hidup aku mati. Tak sama-sama mati. Lepas itu si perempuan menikah lagi. Lalu jamaah bertanya kepada Ustaz, Ustaz Abdul Samad, ya, bila ada seorang perempuan, dia punya ada 2 suami. Yang pertama meninggal, selepas itu ada suami. Nanti bila dia mati di surga, dia bersama dengan siapa? Susah juga nak jawab. Tapi bila kita baca kitab Ihya Ulumuddin yang dituliskan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505. Kata Imam Al-Ghazali, perempuan itu nanti akan bersama dengan suami yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu keluar daripada cinta. Kalau suami itu cinta kepada istri, maka akan baik akhlaknya. Begitu juga dengan istri, kalau dia cinta kepada suami, akan baik akhlaknya. Ada seorang perempuan mengadu kepada saya, Ustaz Abdul Samad, ya, saya pernah pergi ke restoran, tempat kedai makan dengan suami. Bila saya tersilap minum jus itu tumpah, suami saya mengamuk. Apa dia cakap? Keluar binatang dari mulut dia, semua keluar, bukan satu binatang. Tapi bila dia pergi dengan kawan dia buat yang sama, tumpah kopi, tumpah teh tarik. Dia kata, jangan susah hati, kita boleh pesan lagi. Jadi kalau begitu macam mana Ustaz Abdul Samad? Kata saya, mungkin dia lebih cinta pada kawan dia daripada awak. Sebab kalau cinta tidak menyakiti, kalau cinta tidak menyiksa. Al-hub, kata Nabi SAW, membuat orang menjadi tidak merasa lama bersama, membuat orang memberikan apa saja. Ini tentang hub, cinta. Sekarang cinta kepada negara. Apa itu negara? Maka rukun negara ada 5. Yang pertama ada rakyatnya, yang kedua ada kawasannya, yang ketiga ada ulil amri, pemimpinnya, yang keempat ada hukum hakam yang menjadikan pedoman, yang kelima diperakui oleh negara lain, barulah dia disebut sebagai negara. Maka bila 5 rukun negara ini kita pakaikan pada Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya kelima-limanya itu ada pada Nabi. Ada rakyatnya, itulah dia Muhajirin dan Ansar. Ada kawasannya, itulah dia Makkah dan Madinah. Ada perundang-undangannya, itulah dia Al-Quran dan Sunnah. Ada ulil amrinya, itulah dia Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Talhah, Zubair, Aisyah, Usamah bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Sabit. Ada sekretari, ada yang menulis, ada translator yang menerjemahkan khutbah-khutbah Nabi, itulah dia Zaid bin Sabit. Lalu kemudian diperakui oleh negara lain, maka Nabi mengirim surat kepada penguasa Mesir yang saat itu bernama Jirjis, panggilan dia Muqawqis. Nabi berkirim surat kepada penguasa Mesir, Nabi berkirim surat kepada penguasa Persia, namanya yang dikenal dengan Syahin Syah, raja segala raja, Kisra namanya. Nabi berkirim surat kepada raja Rum yang bernama seorang Hirqal dalam tulisan Arab, Heraklius kata orang putih. Artinya Nabi berkirim surat kepada mereka dan mereka memperakui kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia tidak menyebut dirinya presiden, dia tidak menyebut dirinya malik, dia tidak menyebut dirinya sultan, tapi sesungguhnya para orientalis, orang yang meneliti tentang Islam, 5 rukun negara itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Dan di Madinah tidak hanya orang Islam. Di situ ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Quraizah,
ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Maka ada 12 pasal dalam muahadah Madinah. Sesiapa saja yang datang dari kota Makkah ingin merosakkan kota Madinah, maka orang Madinah bekerja sama walaupun dia tidak Islam untuk membela kota Madinah. Sesiapa saja yang datang dari kota Makkah ingin mengganggu orang Madinah, terjadi perang, maka semua pembiayaan uang untuk perang ditanggung oleh penduduk Madinah walaupun dia tidak Islam. Maka konsep bernegara yang paling sempurna adalah yang dibuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan demokrasi yang pertama, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka pada saat itu masyarakat bermusyawarah di satu tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'idah. Nanti bila kita sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi sebelah kiri, tengok di sebelah kanan, ini satu taman yang dibiarkan tiada binaan, tak ada hotel, tak ada apa. Ada tanam-tanaman bunga yang cantik dan indah. Tempat itu bernama Saqifah Bani Sa'idah. Disitulah Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh para sahabat, saat Nabi meninggal dunia, sahabat berkumpul di sana untuk bermusyawarah. Demokrasi pertama dalam sejarah dunia. Ketika itu orang Madinah ingin supaya yang menjadi pemimpin menggantikan Nabi Muhammad itu adalah seorang yang dari suku Aus, panglima perang dari suku Aus. Lalu kemudian Sa'ad bin Ubadah namanya. Kami ingin yang mengganti pemimpin kami adalah Sa'ad bin Ubadah. Sedangkan orang Makkah mengatakan kami ingin yang menggantikan Nabi Muhammad, bukan pengganti Nabi, tapi pengganti sebagai pemimpin ulil amri. Yang menggantikan Nabi adalah Abu Bakar Siddiq, yang menggantikannya adalah Umar bin Khattab. Maka saat itu mereka membacakan hadis Nabi, Al-A'immah min Quraisy, pemimpin itu dari Quraisy. Sahabat membacakan hadis yang lain, Minnal amir wa minkumul wazir, yang menjadi amir pemimpin adalah orang Quraisy, yang menjadi wazir penolong-penolongnya, pembantunya adalah dari kalangan yang bukan Quraisy. Maka dengan demikian Sa'ad bin Ubadah pun kalah, yang menang adalah Umar bin Khattab. Musyawarah pertama di dunia untuk mengangkat pemimpin dengan cara wa amruhum syura bainahum. Lalu selepas itu Umar berkata, ada yang lebih layak daripada saya. Yang lebih layak itu adalah Abu Bakar Siddiq. Mana dalilnya? Sebab manakala Nabi sakit, yang diangkat menjadi imam salat adalah Abu Bakar Siddiq. Imamatun sughra, imam kecil salat, itu menunjukkan imamatun kubra, imam besar sebagai pemimpin negara. Maka Islam mengajarkan memimpin negara, ketaatan kepada pemimpin bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kalau kita tengok dalam ayat, ati'ullah, ta'ala kepada Allah, wa ati'ur rasul, ta'ala kepada Rasul. Yang ketiga, wa ulil amri, ta'ala kepada pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Dalam ayat sebelumnya sifatnya ada dua. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Kalau dia meletakkan amanah ila ahliha, dia orangnya amanah. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau dia menetapkan hukum hakam, antahkumu bil adli, dia bersikap adil. Pemerintahan negara disebut dengan kota Al-Madinah. Orang yang mengikut Madinah disebut dengan Madani. Orang mengikut Makkah, Makki. Orang mengikut Madinah, Madani. Orang mengikut Mesir, Misri. Orang mengikut Maghrib, Maghribi. Orang mengikut Sabah, Sabahi. Jadi apa yang kita ikut? Jadi kalau ada orang bertanya, apa makna Madani? Madani maknanya mengikut tarikh, hadarah, peradaban Islam yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika Nabi SAW melepas pasukan, apa kata Nabi? Di zaman itu 1400 tahun yang lalu, kalau orang berperang, ratakan semua dengan tanah, bakar rumahnya, hancurkan semuanya. Tapi Nabi diutus, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kedatangan dia menjadi rahmat, kasih sayang bagi semesta alam. Satajiduna rijalan fis sawami. Nanti kalau kamu bertemu dengan orang-orang yang berada di church, gereja, tempat ibadah yang tidak Islam,
Jangan kamu ganggu mereka, kata Nabi. Satadijuna rijalan fis sawawi, kamu akan bertemu dengan mereka. La ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka. La ta'qiranna nakhlan, jangan cabut pokok kurma. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. La taqtulu sabiyan murdi'an, jangan bunuh budak kecil yang sedang menyusu. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua yang tiada berdaya. Ini baru ada pada kesepakatan Geneva dari United Nations. Bangsa-bangsa di dunia membuat kesepakatan, kalau berperang tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh perempuan yang mengandung, tidak boleh membunuh budak kecil. Itu baru setakat 100 tahun yang lampau. Sebelum itu orang kalau membunuh berperang, habis semuanya, dibakar, dihancurkan, diratakan dengan tanah. Tapi negara yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan, menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan itu berterusan sampailah kita tengok bagaimana ketika Islam sampai ke Mesir. Sampai hari ini Kristen Koptik masih ada di Kaherah. Masa saya belajar di Kaherah masih ada Pope yang dipimpin oleh waktu itu di Alexandria. Pusat peradaban mereka berada di kota Alexandria. Mereka tidak ikut yang ada di Vatikan karena mereka punya kepemimpinan sendiri. Waktu itu namanya adalah Sinoda Baba Sinoda III. Maknanya apa? Islam tidak pernah menghilangkan walaupun berbeza keyakinan. Islam dengan ayat yang jelas, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau ada orang menggambarkan dalam bentuk gambar-gambar mengejek Nabi Muhammad SAW membawa pedang, sesiapa yang tidak bersesuaian dengan dia pancung kepalanya, bunuh saja, maka sesungguhnya itu hanyalah cara Allah supaya orang makin belajar Islam. Apakah betul macam itu Islam? Bagaimana konsep negara yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya muncullah orang-orang yang menulis tentang Nabi Muhammad. Ada satu buku History of God yang ditulis oleh Karen Armstrong. Selepas dia mengkaji tentang Tuhan, dia ingin pula mengkaji tentang Muhammad. Maka dia tulislah History of Prophet Muhammad, peace be upon him. Buku itu menjadi bestseller. Semua orang membaca. Mereka tidak sebagai seorang muslim, tapi sebagai seorang kemanusiaan. Yang mau dilihat adalah bagaimana kemanusiaan seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang lelaki dari Amerika bernama Michael H. Hart menetapkan 100 orang paling hebat di dunia, dan yang pertama sekali dia buat adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian pemerintah Mesir mengundang Michael H. Hart untuk datang ke Kairo untuk menyampaikan. Mereka mengadakan dialog. Kenapa engkau membuat Muhammad nomor 1? Seandainya yang menulis buku ini Abdul Somad, dia tulis Nabi Muhammad nomor 1, mungkin dia ingin dapat syafaat, ingin masuk surga. Tapi ini tak ada hubung kait sekali dengan Islam. Kenapa kamu buat? Sebab banyak pemimpin tidak sempat berkuasa, sudah meninggal dunia. Ambil contoh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa membawa 600.000 orang-orang Israel dari Mesir. Dia selamatkan dari pembunuhan Fir'aun. Belum sampai ke Palestina, dia sudah meninggal dunia. Perjalanan itu diteruskan oleh murid Nabi Isa alaihissalam, diteruskan oleh murid Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad SAW dia sempat berkuasa, dan yang mendapatkan rahmatnya bukan hanya kawan, bukan hanya muslim, tapi seluruh manusia mendapatkan rahmatnya. Dan yang pertama kali di dunia ini membuat aturan perundang-undangan, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh mencabut pokok kayu. Itu yang pertama kali adalah di kota Makkah dan Madinah. Bila kita sampai ke Bir Ali, kita mengatakan labbaik Allahumma umrah, labbaik Allah. Bila kita naik pesawat dari Malaysia sampai di atas Bukit Yalamlam, lalu semua pembimbing haji umrah kita mengatakan kita dah sampai di atas miqat, maka sila berniat haji dan umrah, labbaik Allahumma hajja. Bila kita sampai ke Makkah, ke Madinah, kita tak boleh membunuh binatang,
kita tak boleh mencabut pokok kayu, kita tak boleh mengganggu orang, semuanya menjadi haram. Maka tanah itu disebut dengan tanah haram. Yang di tempat lain halal, berburu halal, mencabut pokok kayu halal, tapi bila dah sampai di sana dia menjadi haram, menjadi sesuatu yang terlarang. Jadi bila orang mengkaji tentang Islam, bagaimana cinta kepada negara, cinta Nabi SAW manakala dia terusir dari kota Makkah menuju kota Madinah, naik dia ke atas bukit, dia pandang kota Madinah, dia pandang kota Makkah menuju Madinah. Apa kata Nabi SAW? Akhrajuni minki, mereka menghalau aku dari engkau. Wahai kota Madinah, wahai tempat lahirku, wahai tanah airku, akhrajuni minki, aku sudah terusir dari kampung halamanku, mereka yang sudah menghalau aku. Lau ma akhrajuni minki ma sakantu ghairak, seandainya aku tidak diusir dari engkau wahai Makkah, aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu salah satu dalil bahwa kita mencintai kampung halaman, tanah air, negara tempat kita tinggal. Cinta yang bukan hanya setakat cinta membabi buta, tapi ada yang kita perjuangkan. Begitu juga dalam ayat, kita tidak boleh mengganggu orang bila berbeza keyakinan, beza agama. Maka dalam ayat itu dikatakan Allah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Dua, kalau mereka tidak membunuh kamu, mereka tidak menghalau kamu dari tanah air kamu, dari negara kamu, dari tempat kamu tinggal, dua saja sebabnya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum, mereka tidak membunuh kamu, wa lam yukhrijukum, mereka tidak menghalau kamu dari negara kamu. Maka kamu balas mereka, antabarruhum, buat baik, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah pada mereka. Ayat ini bukan kepada orang Islam, tapi kepada orang yang tak Islam. Ya Rasulullah, bagaimana kalau mereka orang tidak Islam itu bersama dengan kami? Maka keluarlah ayat ini sebagai jawaban. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak memerangi kamu, tidak membunuh kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, mereka tidak menghalau kamu dari negeri kamu. Antabarruhum, buat baiklah pada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah pada mereka. La yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan hanya kerana berbeza lalu kamu tidak bersikap adil. Diulang Allah dua kali, i'dilu, bersikap adillah. Takwa, adil itu mendekatkan diri kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah ungkapan, bukan hadis Nabi, ini kata-kata hikmah, hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air, cinta kepada negeri, cinta kepada negara adalah bagian daripada iman. Kenapa bagian daripada iman? Sebab iman itu banyak. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73. Iman itu 3 bid'un 3 sampai 9. Iman itu 3, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 73 cabang. Jadi ibaratkan pokok kayu, dia bercabang-cabang dari 3 hingga 73 cabang. A'laha, yang paling tinggi, la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah, imatatul adza anit tariq, membuang sesuatu dari jalan.